Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Hitung di channel yang sangat inspiratif buat belajar dan mencintai matematika. Video kali ini merupakan lanjutan dari video statistika bagian pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menghitung ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau lebih dikenal lagi dengan ukuran tendensi sentral terdiri dari rata-rata atau min. Rata-rata atau min adalah nilai yang diperoleh dari pembagian jumlah seluruh nilai dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua, nilai tengah atau median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Yang ketiga adalah modus atau nilai dari sekumpulan data yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Ketiga nilai atau ukuran statistik ini digunakan untuk mewakili seperangkat data karena kecenderungan dari nilai-nilai tersebut akan memusat pada bagian tengah dari suatu perangkat data. Dengan demikian, mean, median, dan modus dapat memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Ketiga ukuran tersebut dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bekal untuk melakukan tahapan kegiatan analisis data berikutnya yang mengarah pada keperluan penafsiran maupun penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian. Untuk lebih memahami, kita akan membahas satu persatu contoh dari ketiga ukuran pemusatan data ini. Yang pertama, mean atau rata-rata. Pada gambar, terdapat 6 orang guru yang terdiri dari Bu Fira, Bu Evi, Bu Ani, Pak Ismail, Pak Jamal, dan Pak Nasmur. Dengan tinggi badan diukur sampai sentimeter terdekat, dengan hasil pengukuran masing-masing adalah 156 cm, 155 cm, 167 cm, 160 cm, 163 cm, dan 180 cm. Bagaimana cara menentukan rata-rata tinggi badan ke-6 guru tersebut? Tinggi badan rata-rata ke-6 guru tersebut dapat kita hitung dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Dalam hal ini, tinggi badan rata-rata sama dengan 156 ditambah 155 ditambah 167 ditambah 160 ditambah 163 ditambah 180 kemudian dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 981 dibagi 6 sama dengan 163,5 cm. Jadi, tinggi badan rata-rata ke-6 guru tersebut adalah 163,5 cm. Jika data tinggi guru dinyatakan dengan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai dengan Xn, maka nilai rata-rata atau min dapat ditentukan dengan cara berikut. Nilai rata-rata atau min yang disimbolkan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan tambah Xn dibagi dengan N, di mana N tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan bahwa rata-rata atau min sama dengan
jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Selanjutnya masih contoh rata-rata atau min, di mana diberikan data nilai rapor Amir yang terdiri dari 80, 70, 80, 85, 90, 70, 60, 80, 90, 70, 80, dan 85. Jika datanya dicatat dalam tabel frekuensi seperti pada tabel berikut, maka rata-rata nilai rapor Amir dapat dihitung dengan membagi jumlah dari frekuensi dikali nilai dengan jumlah frekuensi. Sehingga dapat dituliskan bahwa nilai rapor Amir sama dengan 940 dibagi 12 sama dengan 78,3. Jadi, rata-rata nilai rapor Amir adalah 78,3. Secara umum, nilai rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut. Rata-rata atau disimbolkan dengan X bar sama dengan jumlah dari FI dikali dengan XI, mulai dari I sama dengan 1 sampai N, dibagi dengan jumlah dari FI mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Atau bisa dituliskan F1 kali X1 ditambah F2 dikali dengan X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan tambah Fn kali dengan Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya sampai dengan tambah Fn. Selanjutnya median atau nilai tengah. Untuk lebih memahami median atau nilai tengah ini, maka akan diberikan dua contoh. Contoh yang pertama, diberikan data nilai ulangan dari 7 orang siswa yang terdiri dari 70, 60, 70, 75, 80, 60, dan 80. Setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dapat dituliskan 60, 60, 70, 70, 75, 80, dan 80. Maka posisi tengah berada pada urutan data ke-4. Jadi median untuk data nilai ulangan dari 7 orang siswa ini adalah 70. Contoh yang kedua, diberikan data nilai ulangan dari 6 orang siswa yang setelah diurutkan terdiri dari 60, 65, 70, 80, 80, dan 85. Maka posisi tengah berada di antara data ketiga dan data keempat. Sehingga mediannya sama dengan 70 tambah 80 dibagi 2. Sama dengan 150 bagi 2, hasilnya 75. Jadi median untuk data nilai ulangan dari 6 orang siswa adalah 75. Jika suatu data sebanyak N telah diurutkan dari yang kecil ke yang besar, yakni X1, X2, X3, X4, sampai dengan Xn, jika N-nya ganjil, maka mediannya sama dengan data yang berada pada urutan ke N tambah 1 dibagi 2. Akan tetapi, jika N-nya genap, maka mediannya sama dengan data yang berada pada urutan ke N per 2 ditambah dengan data yang berada pada urutan ke N bagi 2 tambah 1 dibagi 2.
diperoleh data nilai ulangan matematika di kelas 8 yang bernilai 60 ada 5 orang, yang bernilai 70 ada 11 orang, yang bernilai 80 ada 13 orang, dan yang bernilai 90 ada 3 orang. Jika data ini disajikan dalam tabel frekuensi, maka akan seperti berikut. Banyak data ada 32 atau genap. Sehingga untuk menghitung mediannya, kita menggunakan rumus mediannya sama dengan data pada urutan ke n/2 ditambah data yang berada pada urutan ke n/2 tambah 1 dibagi dengan 2. Sama dengan, karena n-nya 32, maka sama dengan data yang berada pada urutan ke 16 ditambah data yang berada pada urutan ke 17 dibagi dengan 2. Data yang berada pada urutan ke-16 adalah 70 dan data yang berada pada urutan ke-17 adalah 80. Jadi mediannya sama dengan 70 ditambah 80 bagi 2. Hasilnya 150 bagi 2 sama dengan 75. Jadi mediannya adalah 75. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai dari sekumpulan data yang paling sering muncul. Sebagai contoh, diketahui nilai rapor Amir terdiri dari 80, 70, 80, 85, 90, 70, 60, 80, 90, 70, 80, dan 85. Nah, ternyata nilai yang paling sering muncul pada data nilai rapor Amir adalah 80. Jadi, modus dari data nilai rapor Amir adalah 80. Demikianlah video pembelajaran statistika bagian kedua. Sobat sekalian bisa mengikuti kelanjutannya pada video statistika bagian ketiga. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat sekalian. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini. Bagikan ke orang lain jika bermanfaat. Berikan komentar untuk pengembangan channel ini. Dan jika ingin berlangganan secara gratis, silakan klik subscribe serta aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Guru Hitung Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.